Rusia rayakan kejatuhan Boris Johnson, sang badut telah pergi. Rusia rayakan kejatuhan Boris Johnson, sang badut telah pergi. Sejumlah politisi Rusia merayakan mundurnya Boris Johnson dari kursi Perdana Menteri Inggris pada hari Kamis. Beberapa orang di Rusia bahkan menyebut Johnson sebagai badut yang akhirnya mendapatkan hadiah karena mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Johnson mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis setelah dia ditinggalkan oleh para menteri dan sebagian besar anggota parlemen konservatif karena serangkaian skandal. Sebelum Johnson mengumumkan pengunduran diri, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Kremlin tidak menyukai Johnson. Dia tidak menyukai kami dan kami juga tidak menyukainya, kata Peskov sebagaimana dilansir Reuters. Taipan Rusia Oleg Deripaska mengatakan di Telegram bahwa mundurnya Johnson adalah akhir yang memalukan untuk badut bodoh yang hati nuraninya akan dirusak oleh puluhan ribu nyawa dalam konflik tidak masuk akal di Ukraina ini, tulis Deripaska. Badut itu telah pergi, kata Yaroslav Volodin, ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia. Dia adalah salah satu ideologi utama perang melawan Rusia hingga Ukraina. Para pemimpin Eropa harus memikirkan kemana arah kebijakan seperti itu, sambung Volodin. Sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, Johnson telah berulang kali mengkritik Putin. Johnson pernah menyebut Putin sebagai pemimpin Kremlin yang kejam dan mungkin tidak rasional yang membahayakan dunia dengan ambisinya yang gila. Setelah invasi, Johnson menjadikan Inggris sebagai salah satu pendukung Ukraina terbesar di Barat, mengirimkan senjata, menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Rusia dan mendesak Ukraina untuk mengalahkan Moskow. Johnson juga telah 2 kali mengunjungi Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dukungan Johnson terhadap Ukraina begitu kuat sehingga ia dikenal sebagai Boris Johnsonic oleh beberapa orang Kiev. Johnson juga terkadang mengakhiri pidatonya dengan berkata, "Slava Ukraini" alias kemuliaan bagi Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maria Zakharova mengatakan kejatuhan Johnson adalah gejala kemunduran Barat. Dia menambahkan Barat telah terbelah oleh krisis politik, ideologis dan ekonomi. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan berusaha untuk menghancurkan Rusia, kata Zakharova. Boris Johnson terkena bumerang yang diluncurkan oleh dirinya sendiri. Rekan-rekan seperjuangannya menyerahkannya, imbuh Zakharova. Sejumlah politisi Rusia merayakan mundurnya Boris Johnson dari kursi Perdana Menteri Inggris pada hari Kamis. Beberapa orang di Rusia bahkan menyebut Johnson sebagai badut yang akhirnya mendapatkan hadiah karena mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Johnson mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis setelah dia ditinggalkan oleh para menteri dan sebagian besar anggota parlemen konservatif karena serangkaian skandal. Sebelum Johnson mengumumkan pengunduran diri, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Kremlin tidak menyukai Johnson. Dia tidak menyukai kami dan kami juga tidak menyukainya, kata Peskov sebagaimana dilansir Reuters. Taipan Rusia Oleg Deripaska mengatakan di Telegram bahwa mundurnya Johnson adalah akhir yang memalukan untuk badut bodoh yang hati nuraninya akan dirusak oleh puluhan ribu nyawa dalam konflik tidak masuk akal di Ukraina ini, tulis Deripaska. Badut itu telah pergi, kata Yaroslav Volodin, ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia. Dia adalah salah satu ideologi utama perang melawan Rusia hingga Ukraina. Para pemimpin Eropa harus memikirkan kemana arah kebijakan seperti itu, sambung Volodin. Sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, Johnson telah berulang kali mengkritik Putin.
Johnson pernah menyebut Putin sebagai pemimpin Kremlin yang kejam dan mungkin tidak rasional yang membahayakan dunia dengan ambisinya yang gila. Setelah invasi, Johnson menjadikan Inggris sebagai salah satu pendukung Ukraina terbesar di Barat, mengirimkan senjata, menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Rusia dan mendesak Ukraina untuk mengalahkan Moskow. Johnson juga telah 2 kali mengunjungi Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dukungan Johnson terhadap Ukraina begitu kuat sehingga ia dikenal sebagai Boris Johnsonic oleh beberapa orang Kiev. Johnson juga terkadang mengakhiri pidatonya dengan berkata, "Slava Ukraini" alias kemuliaan bagi Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maria Zakharova, mengatakan kejatuhan Johnson adalah gejala kemunduran Barat. Dia menambahkan Barat telah terbelah oleh krisis politik, ideologis, dan ekonomi. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan berusaha untuk menghancurkan Rusia, kata Zakharova. Boris Johnson terkena bumerang yang diluncurkan oleh dirinya sendiri. Rekan-rekan seperjuangannya menyerahkannya, imbuh Zakharova. Rusia disebut ancaman terbesar, Panglima Inggris perintahkan tentara bersiaga. Inggris menilai Rusia menjadi ancaman terbesar bagi keamanan Eropa pasca perang Ukraina. Militer Inggris diminta mempersiapkan diri menghadapi ancaman ini. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Inggris Patrick Sanders dalam pidato pada Selasa menyebut militer harus siap berperang demi menghindari konflik. Ini adalah pidato pertama Sanders sejak diangkat menjadi Panglima. Sementara kemampuan konvensional Rusia akan jauh berkurang setidaknya untuk sementara waktu. Niat Putin untuk merebut tanah Rusia yang bersejarah baru-baru ini membuat jeda sementara dan ancaman akan menjadi lebih akut, kata Sanders dikutip dari Reuters. Dia melanjutkan perang Rusia-Ukraina entah kapan akan berakhir, namun hal yang nyata, Rusia akan menjadi ancaman bagi Eropa selanjutnya. Tapi dalam banyak skenario, Rusia akan menjadi ancaman lebih besar bagi keamanan Eropa daripada sebelumnya setelah Ukraina. Menurut dia, tentara Inggris harus meningkatkan kesiapsiagaan sehingga dapat dikerahkan dengan cepat. Kemampuan pertempuran kota juga harus ditingkatkan di samping memperkuat persediaan militer. Kita tidak dalam kondisi perang, tapi kita harus bertindak cepat agar tidak terseret dalam satu kesalahan menahan ekspansi teritorial.